Oke, perkenalkan nama saya Elisha Marsha Agustin dengan NRP 50172510005. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 18 buku Geologi Fisik, Deserts and Wind Action. Jadi pada bab ini itu menjelaskan tentang penyebaran dan lokasi-lokasi bagaimana bisa adanya gurun. Lalu sebagian besar gurun itu bergantung pada aliran udara yang turun ke permukaan dari atmosfer. Gurun sendiri terkait dengan atmosfer karena iklim disebabkan oleh sirkulasi udara yang kering. Ditunjukkan pada gambar 18.2 menunjukkan pola sirkulasi udara global yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu lintang 30 derajat utara, garis ekuator atau garis khatulistiwa, lalu ada 30 derajat lintang selatan. Di mana gurun-gurun terletak pada umumnya di sekitar lintang 30 derajat utara dan selatan, di pojok-pojok lah ininya. Karena apa? Karena udara yang terkompresi, lalu suhunya yang terus meningkat menyebabkan kelembapan yang turun jarang sekali dalam bentuk hujan, sehingga daerah di sekitar lintang 30 derajat lintang utara dan lintang selatan relatif memiliki cuaca yang terik dan banyak sinar matahari serta jarang adanya hujan, tetapi evaporasi itu tinggi karena energi radiasi yang juga tinggi. Sebaliknya, pada daerah khatulistiwa atau daerah yang tengah ini, ekuator, yang ditandai oleh massa udara yang meluas dan mendingin saat naik, sehingga kelembapan yang turun seringkali dalam bentuk hujan curah tinggi dan langit yang berawan. Gurun-gurun yang terbentuk di luar lintang 30 derajat terjadi bukan karena suhu terus-menerus terkompresi dan kering, tetapi hasil dari bayangan hujan. Saat udara yang dingin kehilangan kelembapannya dan terbentuk hujan di satu sisi pegunungan, di sisi lain pegunungan itu menghangat dan mengembang, sehingga terjadi evaporasi yang tinggi dengan hujan yang sedikit atau nihil. Wilayah yang kering ini disebut itu rain shadow atau bayangan hujan, seperti yang ditunjukkan pada gambar 18.4. Jarak yang jauh dari laut ini bisa juga menjadi faktor kenapa gurun itu bisa terbentuk gitu ya, karena sebagian besar curah hujan yang tinggi itu terjadi pada daerah yang dekat dengan laut. Biasanya itu curah hujan yang tinggi itu dekat dengan laut gitu. Dan sebaliknya, kalau daerah yang jauh dengan laut biasanya itu daerah dengan iklim yang kering. Seperti pada gambar 18.3 ini, dapat terlihat bahwa gurun Sahara dan Arab berada pada daerah yang agak jauh dari lintang 30 derajat utara dan selatan, tetapi terbentuk gurun karena daerah Sahara dan semenanjung Arabia ini jauh dari lautan gitu. Jadi tadi ada dua faktor terbentuknya gurun. Yang pertama itu karena dia itu berada di lintang 30 derajat utara dan selatan. Lalu yang kedua itu dia faktor jauh atau enggaknya dari laut. Kalau dia semakin jauh, maka dia itu wilayahnya cenderung beriklim kering gitu. Jadi gitu. eh dan juga pegunungan Atlas yang memeras kelembapan dari lautan Atlantik itu menyebabkan sisi pegunungan yang berada di Sahara menghangat dan kering total. Sedangkan pada bagian lintang 30 derajat utara, yaitu daerah Cina, terbentuk gurun karena daerah luasnya terletak jauh dari lautan, sehingga udara yang turun kehilangan kelembapannya dan menjadi kering ya. Sama seperti tadi, karena jauh dari laut juga, jadi dia bisa terbentuk gurun. Lalu juga pada daerah Pasifik Amerika Selatan dan pantai Atlantik Afrika, serta sedikit
daerah di Australia Barat terbentuk gurun karena juga arus laut yang dingin. Jadi arus laut dingin tuh bisa juga jadi faktor kenapa gurun itu bisa terbentuk. Karena arus laut dingin itu mendinginkan udara hangat di atasnya yang menyebabkan evaporasi yang tinggi tetapi hanya sedikit hujan. Jadi uh, iklimnya itu cenderung kering gitu. Lalu selanjutnya ada hmm, beberapa karakteristik dari desert atau some characteristic of desert. Karena pada gurun itu jarang sekali terjadinya hujan, maka sistem drainase dan topografi yang dihasilkan berbeda dari daerah yang lebih lembab. Sebagian besar gurun tidak memiliki sungai yang terus mengalir. Hujan yang terjadi pada gurun biasanya berasal dari cuaca buruk seperti badai petir yang dahsyat yang menyebabkan hujan itu turun dengan volume yang besar atau deras gitu. Jumlah hujan yang besar dan deras ini itu nggak dapat meresap pada permukaan kasar yang dipanggang oleh matahari, yang menyebabkan permukaan itu dialiri oleh aliran air dengan laju yang tinggi dan debit yang besar, terutama di daerah yang minim vegetasi atau uh, tumbuh-tumbuhan lah. Aliran air yang tinggi dan menumpuk ini dapat menyebabkan banjir bandang. Aliran air yang biasa bisa mendadak menjadi aliran air yang deras karena banjir bandang yang contohnya itu pada gambar 18.5. Akibatnya banjir bandang ini dapat membuat gurun itu menjadi kaya akan sedimen karena sifatnya yang mudah mengikis permukaan jadi aliran lumpur karena daya erosinya yang besar dan sifat aliran sungai yang tidak teratur, maka sebagian besar saluran sungai ditutupi oleh pasir dan kerikil yang terpindah karena banjir. Pengikisan cepat yang dihasilkan oleh banjir bandang pada gurun juga menyebabkan pembentukan topografi yang unik seperti lembah sempit dengan dinding vertikal yang terbentuk oleh air banjir yang mengandung sedimen sehingga lembah dipenuhi oleh pasir dan kerikil. Saluran tersebut disebut arroyos arroyos atau lembah kering pada gambar 18.6. Nih, pada 18.6 ini itu nunjukin bahwa di iklim yang kering, batuan-batuan kapur bersifat lebih tahan karena kurang terekspos oleh air sehingga membentuk tebing dan bukit pada gurun. Kekurangan air ini juga dapat memperlambat proses pelapukan kimia sehingga tanah menjadi batuan kasar dan sedikit mineral. Hal ini juga menjadi alasan kenapa batuan pada gurun bersifat tajam dan kasar karena kurangnya terkena curah hujan. Sementara batuan lempung adalah batuan yang paling tidak tahan ketika sehingga tererosi duluan dan membentuk lereng-lereng yang landai atau topografi badland. Lalu selanjutnya ada desert features in the southwestern United States atau fitur gurun di bagian barat daya Amerika Serikat. Sebagian besar wilayah iklim barat daya Amerika Serikat ini bersifat kering karena terkena efek bintang 30 derajat utara dan sebagian wilayahnya terkena efek zona bayangan hujan. Tetapi di wilayah ini memiliki dua struktur geologi yang sangat berbeda, yaitu dataran tinggi Colorado dan wilayah basin dan range berada di pegunungan bagian Nevada yang ditunjukkan pada gambar 18.7 nih. Gambar lalu ada gambar 18.8 yang menunjukkan lapisan batu yang datar dan tahan erosi seperti batu pasir, batu kapur, dan aliran lava yang membentuk dataran tinggi. Wilayah luas dengan puncak datar yang terangkat di atas tanah sekitarnya dan dibatasi setidaknya sebagian oleh tebing. Seiring erosi mengikis batuan di dasarnya, tebing secara bertahap tererosi kembali ke dataran tinggi seperti gambar 18.9.
adalah jadi gambar ini adalah sisa-sisa lapisan batuan tahan erosi yang mungkin tertinggal lalu membentuk dataran tinggi berpuncak datar yang disebut mesa atau bukit sempit yang disebut butte. Penjelasan lebih lanjutnya, mesa sendiri adalah bukit luas dengan puncak datar yang dibatasi oleh tebing dan ditutupi oleh lapisan batuan tahan erosi. Butte sendiri adalah bukit sempit dari batuan tahan erosi dengan puncak datar dan sisi yang sangat curam. Sebagian besar butte terbentuk melalui erosi berkelanjutan dari mesa. Lalu terlihat di gambar 18.9 yang A menunjukkan monoklin, yaitu bentuk lipatan-lipatan yang seperti tangga yang berada di lapisan batuan. Erosi yang terjadi di monoklin menyebabkan batuan yang tahan erosi menonjol di permukaan sebagai pembungkit. Lapisan yang tahan erosi dan miring dengan tajam disebut sebagai hogback. Di hogback. Lalu ada Questa. Questa sendiri adalah lapisan tahan erosi yang miring tapi landai. Satu sisi miring dan satu sisi landai. Satu sisi miring dan satu sisi landai. Pada gambar 18.9b adalah contoh dari monoklin di Utah, Meksiko, di mana batuan atas dan bawah mengarah horizontal, sedangkan batuan di tengah itu miring dan menurun ke kanan. Lalu selanjutnya ada 18.10 yang menunjukkan wilayah basin Sand Range yang ditandai oleh pegunungan dan bukit terjal yang dipisahkan oleh dataran lembah yang landai. Batasan tersebut disebut patahan, yaitu retakan di permukaan tanah ketika terjadi pergerakan. Lalu 18.11 ini menjelaskan tentang patahan-patahan yang menurunkan lembah-lembah mengakomodasi pengikisan dan pemanjangan kerak bumi. Ketika hujan lebat itu terjadi, uh, hal itu menyebabkan erosi pada lereng-lereng pegunungan dan endapan pada dasar lembah. Sehingga material baru yang dibawa oleh banjir ikut diendapkan pada dasar lembah dan membentuk fen aluvial di mana menyebabkan pengendapan sedimen yang cepat. Ditunjukin di gambar 18.12 dan 18.13 yang menunjukkan endapan yang membentuk fen aluvial atau kipas membentuk danau playa ketika endapan halus tertinggal pada dasar dataran lembah yang bertahan beberapa hari setelah hujan lebat. Ketika danau playa mengevaporasi lapisan tipis lumpur tersisa di dasar lembah membentuk playa yang berisi tanah liat keras yang retak-retak saat lumpur mengering. Lalu ada bajada. Bajada sendiri itu adalah permukaan deposisi yang berisi kumpulan individu fen aluvial yang menumpuk dan luas juga landai. Lalu ada pedimen. Pedimen sendiri adalah permukaan erosi yang landai, sering ditutupi lapisan kerikil yang terpotong ke dalam batuan padat gunung dan berkembang ke arah hulu. Lalu selanjutnya dijelaskan wind action atau aktivitas angin. Aktivitas angin ini itu berperan penting dalam erosi dan endapan di iklim manapun. Tetapi karena udara itu lebih ringan daripada air ya, maka angin ini hanya dapat mengangkut sedimen halus seperti pasir, lumpur, dan tanah liat. Karena tetapi karena angin ini nggak perlu aliran seperti air, maka memiliki dampak pada area yang lebih luas. Saat udara memanas dan mendingin, densitasnya berubah dan perubahan densitas ini menciptakan perbedaan tekanan udara yang menyebabkan angin. Angin kencang di gurun, bagaimanapun itu meniup sedimen longgar dan kering, sehingga angin menjadi agen yang cukup efektif, agen erosi yang cukup efektif di iklim yang kering. Tetapi tetap saja air yang mengalir pada banjir bandang itu lebih efektif daripada angin yang kencang seperti angin erosi. Ya gimana ya? Angin itu ya karena udara sendiri kan juga lebih ringan daripada air gitu ya. Jadi ya mau nggak mau yang paling efektif ya tetap aja air gitu. Walaupun angin ini juga eh apa ya? Juga berkemungkinan menjadi penyebab erosi yang juga efektif.
selain air, tapi lebih efektif kan air. Lalu selanjutnya ada wind erosion and transportation atau erosi angin. Erosi yang terjadi karena angin dan transportasi. Ditunjukin pada gambar 18.14 yang menunjukkan badai debu. Badai debu yang tebal karena sedimen halus seperti pasir, tanah liat, dan lumpur itu terbawa oleh angin yang sangat kencang. Sedimen yang terbawa angin diangkat dan dibawa menuju laut seperti pada gambar 18.15. Nah, seperti ini. Jadi kayak air lautnya itu kayak tercemar oleh tanah-tanah gitu, kayak pasir-pasir gitu. Sebagian besar sedimen pada dasar laut adalah sedimen daratan yang dibawa angin menuju dasar laut. Karena butiran pasir itu lebih besar daripada lumpur ya, dan tanah liat, pasir itu bergerak dekat permukaan tanah dalam pola lompatan yang disebut saltation. Pola lompatan atau saltation yang dijelasin di chapter sebelumnya. Kalau saltation adalah pola lompatan yang yang kayak loncat-loncat gitu lah. Angin yang berkecepatan tinggi itu dapat menyebabkan badai pasir. Awan pasir yang bergerak cepat di dekat permukaan tanah. Hal itu sendiri tuh ditunjukin di 18.16a dan 18.16 yang B, yaitu aksi pengikisan pasir oleh angin yang terjadi di dekat permukaan tanah dan tiang telepon. Nih, yang apa ya? Di daerah yang terkena pasir yang ditiup angin itu seringkali mengalami pengikisan parah di dekat permukaan tanah. Seperti gambar 1817b, itu menunjukkan bongkahan batu yang terkikis oleh pasir yang dibawa angin sehingga batu-batu itu menjadi ventifex atau batuan dengan permukaan yang datar dan tergerus oleh angin. Lalu ada yang ah, deflasi. Deflasi sendiri itu adalah pengangkatan partikel tanah liat, lumpur, dan pasir dari permukaan tanah oleh angin. Pada gambar 18.18 yang A, ini itu nunjukin permukaan yang dilapisi oleh sedimen halus seperti pasir dan tanah liat yang tererosi oleh angin menyebabkan penurunan permukaan tanah yang signifikan, menghasilkan semacam blowout yang jika terus-menerus terjadi dapat mencapai sedimen basah dan permukaan air tanah. Lalu selanjutnya dijelasin wind deposition atau deposisi angin. Yang pertama ada loess. Loess sendiri adalah endapan lumpur dan tanah liat yang terbawa oleh angin. Terdiri dari butiran kuarsa, feldspar, dan mineral-mineral lain yang belum tererosi. Berbentuk sudut tajam dan terikat lemah oleh kalsit. Endapan luas sendiri dapat menutupi bukit dan lembah di hilir sumber sedimen halus, seperti gurun atau wilayah endapan gletser, seperti gambar 18.19, yaitu tebing di Cina yang memiliki endapan luas yang luas, dengan ketebalan lebih dari 100 meter di beberapa tempat. Dapat dilihat sendiri kalau luas itu memiliki kemampuan unik untuk berdiri sebagai tebing vertikal tanpa tanpa dia bisa longsor gitu, kayak kuat banget lah karena ikatan pengikatnya ini itu uh, seperti butiran sedimen halus dan bersudut itu saling mengunci satu sama lain, jadi bisa kuat banget lah, kayak jadinya anti longsor gitu. Lalu selanjutnya ada peta pada gambar 18.20. Peta itu nunjukin peta wilayah-wilayah utama yang tertutup luas di Amerika Serikat. Selama zaman es pada zaman Pleistosen, sungai-sungai yang mengalir di wilayah yang kini menjadi Midwest Amerika Serikat mengangkut dan mengendapkan jumlah besar endapan gletser. Kemudian, angin mengikis lumpur dan tanah liat yang semula berupa debu atau gletser
debu batu gletser dari dataran banjir sungai-sungai ini dan menutupi wilayah luas Midwest dengan lapisan luas. Tanah yang terbentuk dari luas itu biasanya tanah yang subur dan produktif. Lalu selanjutnya ada Sandens atau gundukan pasir. Bukit pasir sendiri atau gundukan butiran pasir adalah gundukan butiran pasir longgar yang ditumpuk oleh angin. Bukit pasir itu paling mungkin terbentuk di daerah yang anginnya itu kenceng, yang kenceng banget, yang umumnya bertiup dari ke arah yang sama, jadi kayak satu arah gitu. Rumpun bukit pasir tersebar di gurun barat daya Amerika Serikat. Lalu lapangan bukit pasir yang lebih luas terdapat di beberapa daerah lain di gurun beberapa gurun di dunia seperti gurun Sahara di Afrika yang mengandung lautan pasir yang luas. Bukit pasir juga sering ditemukan di daratan di belakang pantai di mana pasir itu diterbangkan ke daratan. Bukit pasir pantai umumnya itu ditemukan di sepanjang pantai Danau Besar dan di kedua pantai Amerika Serikat. Sungai Sungai bercabang itu juga dapat menjadi sumber pasir untuk lapangan bukit pasir. Lalu komposisi mineral butiran pasir di bukit pasir itu bergantung pada karakter sumber pasir asli dan intensitas pelapukan kimia di wilayah tersebut. Banyak bukit pasir, terutama yang dekat dengan pantai di daerah yang lembab, terdiri sebagian besar dari butiran kuarsa karena kuarsa sendiri itu sangat tahan terhadap pelapukan kimia. Bukit pasir di daratan seperti Great Sand Dunes National Monument di Colorado sering mengandung feldspar yang tidak stabil dan fragmen batu selain kuarsa. Beberapa bukit pasir terbentuk sebagian besar dari butiran karbonat, terutama yang dekat dengan pantai tropis di White Sands, New Mexico. Bukit pasir sendiri itu terbuat dari butiran gypsum yang tererosi oleh angin dari dasar danau playa. Bukit pasir yang ditemukan di uh, butiran pasir yang ditemukan di bukit pasir itu umumnya terpisah dengan baik dan bulat karena angin itu sangat selektif saat mengangkut sedimen. Jadi pasir-pasir halus dan lempung dibawa lebih jauh daripada pasir. Dan butiran yang lebih kasar daripada pasir tertinggal saat pasir bergerak. Hasilnya adalah bukit pasir yang terdiri sepenuhnya dari butiran pasir. Umumnya semuanya hampir sama ukurannya. Kehadiran butiran yang bulat di banyak bukit pasir juga mungkin disebabkan oleh pemisahan selektif oleh angin. Butiran bulat lebih mudah berguling daripada butiran bersudut karena sehingga angin itu mungkin hanya mengangkut butiran bulat dari sumbernya untuk membentuk bukit pasir. Angin itu secara selektif itu mengangkut butiran olitik dari pantai karbonat yang terdiri dari campuran butiran olitik dan butiran kerangka. Sebagian besar bukit pasir memiliki penampang asimetris dengan lereng yang landai, menghadap angin, dan lereng yang lebih curam di sisi hilir angin. Lereng hilir angin yang curam pada bukit pasir disebut permukaan lereng yang ditunjukkan pada gambar 18.21. Gambar yang A ini adalah sebuah bukit pasir yang terbentuk dengan lereng yang landai di sisi hulu dan lereng yang lebih curam di sisi hilir. Pasir yang tererosi dari sisi hulu bukit pasir yang terdapat di lereng hilir membentuk lapisan silang. Pergerakan pasir menyebabkan bukit pasir bergerak perlahan ke hilir. Lalu yang B adalah angin gurun yang kuat yang bergerak secepat dengan kecepatan 60 mil per jam yang bertiup ke kanan mengikis pasir dari sisi hulu bukit pasir yang landai. Pasir tersebut mengendap di sisi lereng yang curam di sebelah kanan foto di sebelah kanan yang ini. Lalu gambar 18.22 ini itu menunjukkan pasir yang
bergerak di permukaan bukit pasir yang biasanya membentuk gelombang-gelombang angin atau gundukan pasir kecil ya, dan rendah yang dihasilkan oleh saltasi butiran pasir. Gelombang ini serupa dengan yang terbentuk dalam sedimen oleh arus air karena pasir bergerak tegak lurus terhadap dimensi panjang gelombang. Permukaan pasir bergelombang menunjukkan arah pergerakan pasir. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis bukit pasir, types of dunes. Yang pertama ada bergchans, lalu transverse dunes, parabolic dunes, lalu ada longitudinal dunes. Bergchans sendiri, sebelum itu bukit pasir itu cenderung apa ya, membentuk karakteristik tertentu. Ada beberapa faktor. Yang pertama itu kecepatan dan arah angin, yaitu apakah konstan atau berubah-ubah. Lalu yang kedua ada pasokan air yang tersedia, dan yang terakhir bagaimana pasokan pasir yang tersedia. Lalu yang terakhir bagaimana penutup vegetasi. Jadi dia tuh ada atau nggak ada. Kalau ada itu dia bakal didistribusikan. Yang pertama, Bukit Barchans sendiri itu berbentuk bulan sabit, seperti pada gambar 18.23 yang A, dengan lereng curam di sisi dalam atau cekung. Tanduk pada Bukit Pasir Barchans mengarah ke arah hilir angin. Lalu transversal dunes itu jika pasokan pasir lebih melimpah, angin itu dapat membentuk bukit pasir transversal, yaitu bukit pasir yang relatif lurus dan memanjang, berorientasi tegak lurus terhadap arah angin, seperti yang ditunjukkan gambar 18.23 dan 18.23 yang B dan 18.25 yang seperti ini. Lalu ada Bukit Pasir Parabola. Bukit Pasir Parabola sendiri itu bentuknya mirip dengan Bukit Pasir Parcan, tapi dia ada vegetasinya dan memiliki lekukan yang dalam dan cembung ke arah hilir. Jadi kayak dia itu kebalikan dari Barchans, dan dia tanduknya itu mengarah ke hulu dan umumnya tertanam oleh vegetasinya itu. Jadi kayak dia tuh kebalikan dari si Bertrand itu udah. Lalu contoh Bukit Pasir Parabola itu ditunjukin di 18.26 ya, seperti itu. Lalu salah satu jenis bukit pasir selanjutnya atau jenis bukit pasir yang terbesar adalah longitudinal dunes, yaitu punggungan pasir simetris yang terbentuk sejajar dengan arah angin yang dominan. Bukit pasir longitudinal sendiri itu terbentuk dalam punggungan panjang dan sejajar yang sangat lurus dan teratur jaraknya. Contoh bukit pasir longitudinal sendiri itu terdapat di gambar 18.27. Nah, seperti ini. Jadi, ya sekian penjelasan chapter 18 dari saya. Terima kasih sudah menonton. See you.